Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan atau menjalankan aktivitas kita. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan serta suri tauladan kepada kita untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia yang berada di rumah, pada kesempatan hari ini saya akan memberitahukan kepada kalian 10 langkah cara belajar efektif secara psikologi. Jadi anak-anak, selama ini kita telah banyak membaca, kita telah banyak mencoba, dalam tanda kutip pengertiannya adalah kita mencoba untuk belajar. Dalam belajar itu kita sudah membaca, memboleh, latihan dan sebagainya, tetapi kita merasa tetap belum paham atau belum optimal. Di sini kita merasa bingung. Terus kira-kira bagaimana ya supaya belajar saya itu bisa istilahnya bisa kita pahami dengan mudah. Nah, di sini ini saya akan memberitahukan kepada kalian 10 langkah yang efektif secara psikologi. Langkah yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah menjadikan belajar tersebut sebagai kebutuhan. Ketika kalian merasa bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan, maka ketika kalian belajar, kalian akan merasa ringan, kalian akan merasa senang. Sebagai contoh, makan itu kebutuhan bukan bagi kita. Ya, makan adalah kebutuhan bagi kita. Maka ketika kalian tidak makan, tubuh kalian, perasaan kalian akan merasa tidak enak. Ketika kalian tidak makan, maka perut akan terasa lapar. Ketika perut ketika perut kalian lapar, maka perasaan Anda atau perasaan kalian pasti tidaklah nyaman. Sama dengan belajar. Ketika kalian merasakan bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan, maka ketika kalian tidak belajar, maka secara otomatis perasaan Anda, diri kalian akan merasakan ketidaknyamanan. Otomatis kalian akan pengen belajar, dan pengen belajar. Bagaimana supaya kita bisa belajar itu sebagai kebutuhan? Berpikirlah, kalau kalian itu tidak belajar, berarti kalian akan kurang pandai. Kalau kurang pandai, kalian akan mengalami kesulitan. Di kemudian hari pasti saya akan kesulitan ketika tidak pandai. Itu ditanamkan pada dirinya sendiri. Seperti makan tadi. Kalau saya tidak makan, saya pasti akan sakit. Kalau sakit, tidak bisa melaksanakan kegiatan. Tidak bisa bermain dengan temannya. Sama. Belajar, berpikirlah bahwa belajar itu adalah kebutuhan. Supaya itu bisa terjadi pada diri kalian, maka kalian harus menyatakan pada diri kalian bahwa kalau kamu tidak belajar, kalau kalian tidak belajar, maka kalian akan mengalami kesulitan berkomunikasi dan menghadapi hidup ini.
Sehingga kalau itu kalian tanamkan pada diri kalian, maka kalian akan bisa berpikir bahwa belajar merupakan sebuah kebutuhan. Sehingga ketika kalian belajar, tidak perlu lagi dipaksa, tidak perlu dimarahi, tidak perlu disuruh. Secara otomatis ketika kalian tidak belajar, kalian akan merasa tidak nyaman. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, belajarlah di tempat yang disukai. Anak-anak yang berbahagia, ketika kalian belajar, carilah tempat yang kalian sukai. Setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang suka belajar itu menyendiri di kamar yang hening. Ada juga orang yang belajar itu sukanya justru di tempat ramai karena merasa ada yang menemani. Nah, di sini memang berbeda-beda. Berbeda-beda. Akan tetapi yang terpenting adalah carilah tempat yang mana kamu merasa nyaman, yang mana kamu merasa lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, buatlah target belajar. Jadi yang ketiga adalah buatlah target belajar. Ketika kalian belajar, kalian harus membuat target. Contohnya bagaimana? Misalnya, di sini saya mengampu materi bahasa Inggris. Ketika saya berikan materi tentang pelajaran deskriptif, maka kalian harus mempunyai target. Wah, minggu ini saya harus tahu, saya harus paham apa itu deskriptif. Mulai dari pengertiannya, mulai bagaimana cara membuatnya, bagaimana generic structure-nya, bagaimana perbedaannya dengan yang lainnya, perbedaan dengan prosedur, report, recon, ya, dan lain-lainnya. Itu harus kalian buat target tersebut. Ketika kalian itu membuat target, secara otomatis kalian sendiri juga sudah membuat poin-poin pada materi tersebut. Kalian sudah membuat poin-poin pada materi tersebut. Dari situ kalian kasih centang mana yang sudah terkuasai, mana yang belum. Yang belum dicari lagi, digali lagi. Itu seperti itu. Dan jangan lupa, ketika target penuhi, maka kalian juga harus memberi reward atau memberi hadiah pada diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian cari target itu, kalian tanyakan pada diri kalian sendiri, apa itu pengertian deskriptif, bagaimana generic structure-nya, apa bedanya dengan yang lainnya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Itu sudah terpenuhi semua, berarti kalian sukses, target terpenuhi. Ketika target terpenuhi, supaya semangat kalian belajar semakin tinggi, maka kalian harus memberi hadiah pada diri kalian sendiri. Loh, hadiahnya gimana? Mudah saja. Ketika kalian sudah menguasai apa yang kalian sukai. Wah, saya suka makan es krim. Lah, kalau sudah terkuasai, belilah es krim. Makan atau minumlah es krim. Beli sendiri, dimakan sendiri sebagai alhamdulillah, saya sudah berhasil menguasai materi deskriptif. Sekarang saya mau beli es krim. Jadi seperti itu. Dari situ nanti besok-besoknya kalian akan lebih bersemangat lagi. Karena apa? Kalian merasa dihargai minimal oleh diri Anda sendiri. Kalian dihargai oleh diri kalian sendiri. Jadi seperti itu. Besoknya lagi juga seperti itu. Oh enggak Pak, kalau saya itu lebih suka Pak, main game. Tidak apa-apa. Ketika kalian sudah target terpenuhi dalam belajar, berarti waktunya main game. Sisihkan waktu untuk main game. Boleh. Tidak selamanya game itu jelek. Tetapi ingat, bukan berarti kalian harus main game terus, bukan. Itu hal yang salah. Segala sesuatu itu ada takaran, ada ukurannya. Oke, itu tadi adalah langkah 3.
Berikutnya, langkah yang keempat adalah berperan menjadi guru. Nah, ini yang sangat penting. Kalian sering tidak menyadarinya. Karena apa? Karena pada intinya ketika kalian belajar, saya yakin kalian lebih suka belajar sendirian. Belajar itu hanya sekedar membaca, kemudian mengerjakan, seperti itu. Ternyata ketika kalian berperan menjadi seorang guru, di sini pun kalian juga sudah belajar secara tidak langsung. Bagaimana maksudnya menjadi seorang guru? Lah muridnya siapa? Kalau punya teman, ajaklah teman kalian bergantian menjadi guru dan bergantian menjadi murid, menerangkan atau mempelajari materi yang sedang dibahas. Sebagai contoh, ada anak A dan B. Materi hari ini adalah materi deskriptif. Maka anak A yang berperan menjadi guru. A menjelaskan, baiklah B, hari ini saya akan menerangkan tentang deskriptif. Tahukah kamu apa yang disebut deskriptif? Ternyata A sendiri juga nggak tahu apa itu deskriptif. Berperan jadi guru kok nggak tahu? Maka karena A berperan menjadi guru, A akan berusaha mencari, menggali informasi apa itu pengertian deskriptif, karena dia harus menerangkan pada si B. Nah, di sini poin belajar. Secara tidak langsung dia belajar, dan ini akan lebih mudah diingat. Bagi si A akan lebih mudah diingat. Oh iya, saya dulu pernah menerangkan deskriptif pada si B. Saya sempat bingung di awal, kemudian saya mencari, melihat buku. Ternyata deskriptif itu seperti ini. Kemudian dia juga menerangkan, generic structure daripada descriptive type adalah sebagai berikut. Dia sendiri juga masih bingung, apa itu? Maka dia akan membuka buku, mencari. Nah, disinilah letak nilai belajar. Otomatis dia, sekali lagi, otomatis teman kalian akan mendengarkan dan hal tersebut, dan kalian berperan sebagai guru, kalian menerangkan sekaligus juga belajar. Teman kalian mendengarkan juga belajar. Setelah itu bergantian, yang B juga menerangkan. Meskipun B tadi di belakang tahu sambil menyimak, tapi ketika di depan sebagai guru belum tentu dia bisa menjelaskan. Nah, maka ketika dia mengalami kesulitan, dia juga harus membuka buku lagi, harus mencari lagi. Nah, di sini menjadi seorang guru untuk teman kalian. Nah, di sini kalian sebetulnya belajar secara tidak langsung. Bisa diterima, nggih? Ya. Loh, bagaimana kalau kita tidak ada teman? Apa bisa kita menjadi guru? Bisa. Ketika kita tidak ada teman, kalian tetap bisa belajar menggunakan metode berperan menjadi guru. Nah, terus muridnya siapa? Muridnya ya diri kita. Kita menerangkan pada diri kita sendiri. Kita bertanya, kita sendiri yang menjawab. Jadi kita seolah-olah menerangkan kepada orang lain, padahal tidak ada siapa-siapa. Kita ngomong sendiri. Oh, descriptive type adalah ini. Kalau ada orang tanya yang nggak tahu seperti ini apa ya? Nah, kamu mencari sendiri. Cari lagi, buka lagi bukunya. Itu tadi langkah yang keempat, yaitu belajar dengan berperan menjadi guru. Kemudian langkah yang kelima adalah buatlah latihan ujian. Kalian buka buku, buka materinya, buat soal ujian, ya, berdasarkan materi tersebut. Kemudian setelah itu nggak usah banyak-banyak, 5 saja tapi rutin. 5 saja tapi rutin. Setelah kalian buat, tulis di kertas, kemudian buku kalian tutup, kalian kerjakan. Di awal mungkin ketika kalian belum memahami materi tersebut dengan baik, mungkin akan terjadi kesalahan. Ya, yang ngoreksi siapa, Pak? Yang ngoreksi ya diri kita sendiri. Nah, tahu salah benarnya gimana, Pak? Untuk mengetahui salah benarnya sangat mudah sekali.
kalian mengoreksi pekerjaan kalian sendiri, bukalah materinya. Buka buku kalian. Itu sebagai acuan kalian untuk mengetahui apakah yang kamu lakukan, maksudnya yang kamu kerjakan dari latihan ujian yang kamu buat itu sudah benar atau belum. Itu langkah yang kelima. Sedangkan untuk langkah yang keenam, yaitu berikan jeda. Anak-anak yang berbahagia, ketika kalian menghadapi ujian, sekali lagi, ketika kalian menghadapi ujian, maka kalian tidak hanya satu pelajaran yang kalian hadapi. Kalian menghadapi banyak pelajaran. Sehingga belajar terus. Hal tersebut juga kurang baik. Jadi satu materi dengan materi yang lain, kasih jeda. Untuk istirahat kepada pikiran kita, ya, biar pikiran kita bisa istirahat sehingga nanti untuk digunakan belajar berikutnya bisa nyambung. Jangankan pikiran manusia, sepeda motor kalian sendiri aja juga perlu istirahat. Kalau dipakai terus panas malah rusak. Sama pikiran juga seperti itu. Ketika kalian mau ujian banyak pelajaran, belajar tiada henti tanpa adanya jeda untuk istirahat, ini justru akan berbahaya bagi kalian. Yang baik bagaimana? Yang baik seperti ini, jauh hari sebelum ujian kalian belajar sehingga di situ nanti ada jeda untuk main, belajar lagi, ada jeda untuk melakukan hal yang lainnya. Ya, seperti itu. Belajar harus rutin. Dan justru ketika nanti kalau kalian sudah belajar sejak awal dengan rutin, dengan langkah-langkah yang ada itu tadi, ketika kalian menghadapi ujian justru tidak perlu belajar. Ketika kalian menghadapi ujian, jangan belajar karena apa? Sepaneng, maksudnya tidak boleh belajar. Gimana mau ujian nggak belajar? Karena belajarnya sudah sebelumnya. Justru ketika kalian mau ujian, kalian cukup rileks, ya, merilekskan diri, kemudian membaca secara review. Oke, semacam itu. Kemudian yang berikutnya adalah bersikap kritis. Bersikap kritis itu, ya, ketika ada materi tersebut, yaitu tadi ketika ada materi tersebut, kalian harus mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan, menanyakan pada temannya dan sebagainya. Itu yang ketujuh, ya. Kemudian yang kedelapan adalah hindari musik dengan lirik. Biasanya ada beberapa anak itu yang suka belajar ditemani dengan musik. Ketika kalian belajar ditemani musik, jangan menggunakan musik yang ada liriknya. Kenapa? Karena ketika musiknya enak dan kalian hafal dengan liriknya, otomatis kalian akan ikut nyanyi, menirukan liriknya, dan akhirnya lupa. Iya kan? Lupa dengan belajarnya. Itu tadi. Tetapi musik juga perlu membangkitkan semangat kita. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan adalah bacalah ringkasan materi sebelum tidur. Loh, kok bisa? Iya, berdasarkan penelitian, ternyata tidur itu membantu kita untuk mengingat sesuatu. Silahkan dicari nanti. Berdasarkan penelitian, ternyata tidur membantu untuk mengingat sesuatu. Oleh sebab itu, sebelum kalian tidur, baca ringkasan sebentar, ya, kemudian istirahat. Insya Allah besok kalian ingat lagi, kemarin saya sebelum tidur apa yang saya baca, ya, apa saja. Coba nanti dilakukan seperti itu, nantilah ingat. Jadi sebelum tidur baca ringkasan sedikit, tidur, bangun tidur, coba diingat. Sebelum bangun tidur kemarin ngapain, ya, itu. Kemudian yang terakhir adalah berdiskusi. Kalau kalian termasuk orang yang ekstrovert, berdiskusi itu adalah sangat penting. Maksudnya berdiskusi nggak usah banyak-banyak, cukup 2 orang saja. Kalau tadi contohnya materi deskriptif, silahkan berdiskusi, saling bertanya. Apa yang kamu ketahui tentang deskriptif? Menurut saya deskriptif gini, oh itu salah. Deskriptif itu ini, kalau seperti itu namanya naratif, karena menceritakan cerita fiksi. Nah, misalnya dari situ akan timbul saling tanya jawab.
menggali materi. Nah, berdiskusi ini juga sangat sarankan bagi kita sesuai dengan pengamalan Pancasila sila berapa ya? Yang itu Pancasila sila keempat ya, musyawarah itu ya, musyawarah mufakat. Nah, itu tadi. Baiklah anak-anak, jadi itu tadi 10 langkah belajar efektif menurut psikologi. Insya Allah kalau kalian lakukan, insya Allah belajar kalian akan lebih baik, hasilnya pun juga akan lebih baik. Mungkin untuk sementara dari saya sekian. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.